Kalau dibilang kami ini menerima bayaran uang, waduh nggak ada sayang. Ya memang nggak ada. Kalau ada malah kami nggak mau gitu, karena akhirnya merasa dibeli ntar. Iya, kami mau mendukung bukan menjilat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini jadi ada video beredar di Instagram nih ya, di akunnya Negeri Para Begundal 2.0. Namanya juga Gen Z. Kalau ngomong apa adanya, bukan ada apanya. Terlepas bener apa enggaknya pengakuannya soal tawaran-tawaran, tapi mindset dan perspektifnya soal milih pemimpin keren. Ya anak muda nggak semuanya bodoh gitu ya, malah ya, mereka punya mindset gitu. Nah ini perlu kita dengerin nih nanti videonya nih. Dan perspektifnya soal memilih pemimpin keren. Ya generasi kayak gini yang kita butuhkan, tahu siapa yang harus dipilih, kenapa harus memilih. Ya, nah ini videonya, ingat ya ini gua reaksi, jadi gua pause gitu. Ya gua pause. Jadi kalau nanti di belakangnya gua kasih video lengkapnya tanpa gua pause. Jangan diprotes kalau orang ngereaksi pause itu. Yang namanya ngereaksi, kalau nggak mau di-pause lihat video aslinya, begitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Gue mau cerita pengalaman pribadi ditawarin jadi buzzer. Ini gue mau curhat, denger dulu. Pertama. Iya, jadi doi mau curhat nih, pengalaman ditawari jadi buzzer ya. Pak gue di chat sama 03, mau nggak buat video, satu video itu ya hampir sejuta lah post, dan nggak ada minimal views. Gue tertarik dong, wah nggak ada minimal views. Yang tadi gue mikir kayak follower gue masih kecil, kok bisa ditawarin semahal itu. Setelah gue analisis ya mungkin karena konten akun gue yang engagement-nya tinggi akhir-akhir ini kan, karena gue akun baru, terus dalam satu minggu gue bisa mencetak 5 video yang FYP, dan satu video itu minimal 1,4 juta views ya, karena gue udah tahu polanya, formulanya, cara kapan harus post, cara buat caption, cara buat hashtag gue udah tahu. Oh itulah kenapa gue dihargain mahal. Gue mikirnya ke sana. Oh awalnya gue kaget kok bisa, dan gue mikir juga oh berarti yang followernya 1 juta ke atas bisa puluhan juta dapet tuh kan. Iyalah, jadi ada itu ya guys. Iya, Babe ditawarin. Iya, cuman gak ada yang sanggup bayar gue. Iya, mahal gue anjir. Walaupun cuman segini-segini, ya mahal gue. Bayarannya itu kalau bisa nunjukin di mata gue mati masuk surga. Nah itu baru gue bisa tuh. Mau, kalau enggak ya Allah, naudzubillah, jangan ngegadein idealisme, jangan ngadein istiqomah iman. Aduh, apalagi jadi penjilat, naudzubillah. Lanjut. Lanjut. Gue tolak lah dari 03, karena gue mikir Ganjar apa sih yang bisa dipost kan, cara Raja blunder kan, gue bingung. Yang ada kebeban di gue tolak. Terus tuh gimana gue tolak karena apa ya, beban. Ganjar apa sih yang bisa, ini menurut dia loh ya, jangan baper 03, jangan baper ya, ini pendapat orang gitu. Ada lagi masuk 02, sama lah buat video. Gue mikir oh boleh juga nih Prabowo, kan secara Prabowo tuh politisi yang bagus lah, yang keren.
bisa mencetak politisi-politisi terbaik lainnya seperti Anies Baswedan, terus Ridwan Kamil dan lainnya. Pokoknya keren lah, prestasi beliau juga di luar negeri bagus. Cuman yang gue takutin tuh ada Orde Baru part 2 itu gue takut sih. Secara beliau juga sekarang banyak gimmicknya gitu. Nah, Orang yang biasa ada niat jahat terselubung menurut gue itu biasanya yang ditampakin itu gimmick doang. orang kalau niat jahat terselubung, itu yang ditampakin gimmick doang. Wah, keren nih anak muda. Alhamdulillah gue sering baca burda guys ya. Ya, di burda itu, di qasidah burda itu ada satu syair Syekh Muhammad Busiri radhiyallahu anhu nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Bilang begini. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Berapa banyak kelezatan yang baik itu justru membuat seseorang terbunuh karena racun itu selalu diletakkan di sesuatu yang kita sukai gitu. Nah, jadi orang kalau gimmick gitu, orang kalau mau nipu pakai apa? Gimmick. Pura-pura baik, sok lembut, sok mau bilang gemoy nggak enak gue. Ya, so itulah ya. Ya. Tapi susah sih, gimmick itu susah, akan tetap ketahuan gitu. Nah, pemikiran anak muda ini sama pemikiran gue gitu. Artinya bahaya. Ya, orang kalau punya niat jahat terselubung itu memang cara mainnya begitu, guys. Pakai gimmick-gimmick. Gimmick. Lanjut deh gimmick nih. Gemoy. Kalau beliau bilang saya tidak suka dicap gemoy, saya tegas, saya TNI militer dan saya akan membawa negara ini jadi lebih baik. Itu mungkin gue mikir 2 kali, cuman beliau banyak gimmicknya, gue nggak suka. Beliau banyak gimmicknya, gue nggak suka. Ya kadang-kadang di tengah-tengah gimmick lepas juga gimmicknya. Kayak tadi alarm yang kita bahas, alarm bunyi aja udah langsung ngegas, ya kan? Iya, jangan gimmick-gimmick deh. Nah nih. Dan gue tolak lah, karena gue takut kalau beliau memimpin nanti gimana ke depannya gitu. Terus gue nunggu lah, istilahnya nunggu kapan nih ada yang 01, karena menurut gue ya 01 banyak juga lah prestasinya bisa gue up, dan gue nggak masalah kalau beliau jadi presiden kan. Nggak ada yang masuk gue, entah gue yang belum dapat atau memang karena nggak ada. Kalau misalnya sampai pemilu nggak ada, berarti benar kesimpulan gue. Nggak ada yang masuk, iya. Kenapa nggak ada yang masuk? Hah? 03 ada yang masuk, 02 ada yang masuk, 01 kenapa nggak ada yang masuk ya? Kenapa? Kita dengar alasannya nih. Ini nih bocah nih istimewa kau nak. Mudah-mudahan Allah jaga kau nak ya, umur panjang sehat afiat kau nak. Beliau itu ingin jujur dalam pemilu ini. Beliau ingin yang milih dia itu tahu kenapa harus milih beliau. Jujur sih gue merasa ada aura yang berbeda di pemilu sekarang. Kita semua tahu lah pemilu-pemilu sebelum saat ini, sebelum ada Anies. Beliau ingin yang milih dia itu tahu kenapa harus milih beliau. Jujur sih gue merasa ada aura yang berbeda di pemilu sekarang. Kita semua tahu lah pemilu-pemilu sebelum saat ini, sebelum ada Anies, uang money politik. Tuh money politik sampai sekarang lah. Tapi kayaknya kalau kita berdiri di tim Anies, rada berat kita dapat duit gitu. Ya itulah yang kenapa gue akhirnya justru juga milih udahlah, iyalah nggak apa-apa kita ngikutin ijtima ulama gitu, bukan karena Aniesnya aja gitu ya, karena ijtima ulama gitu. Dan Anies itu berani tanda tangan kontrak politik, itu yang paling utama. Jadi beda ya guys antara janji politik sama kontrak politik gitu. Bagi kami janji politik udah banyak pembohongan gitu. Kalau cuma dijanjiin aja kami nggak percaya, tapi Anies berani untuk kontrak politik, dan itu ada 13 poin ya di fakta integritas ijtima ulama. Nah itu kenapa kami mau. Jadi kalau dibilang kami ini menerima bayaran uang, waduh nggak ada sayang. Ya memang nggak ada. Kalau ada malah kami nggak mau gitu, karena akhirnya merasa dibeli ntar. Iya, kami mau mendukung bukan menjilat. Lanjut. Udah bukan rahasia umum lagi kan, dimana orang dibayar yang walaupun 100.000 mau dia nyoblos. Sekarang Anies Baswedan, gue merasa kayak beda. Nggak ada capres yang mau didesak, dijatuhin untuk dipilih, nggak ada. Kebanyakan dia maunya yang dinaik-naiki, dipuja-puja. Hanya di era Anies inilah gue melihat kayak ada beda gitu. Pemimpinnya dijatuh-jatuhin sebelum menjadi presiden. Dan beliau ya kayak open aja. Mau nanya ke gue balas. Lu mau argumen apa biar gue jelasin masalah lu apa, solusi dari gue apa. Bahkan gue salutnya beliau itu buat visi misi yang jelas gitu, yang kayak anggarannya dibutuhkan berapa, lu bisa cek deh di websitenya. Gue udah cek sih karena gue penasaran kan, apa bener sih beliau ini omong kosong doang kayak kebanyakan orang bilang gitu kan. Gue cek, wow, rancangan bangunannya ada, rancangan anggarannya ada,
Karena gue takut kalau banyak omong, ntar kayak food estate gagal. Nah. Ternyata beliau udah rancangannya udah jelas, nggak anggaran yang dibutuhkan udah jelas. Wow, kata gue. Nah, pakai nyebut food estate. Kalau food estate itu yang gue inget itu apa? Nanam singkong, triliunan, babat hutan, gagal. Kalian setuju nggak guys sama pemuda ini? Kalau gue sih asik-asik aja sama dia. Cerdas ya, mudah-mudahan makin banyak pemuda-pemuda cerdas begini. Pemuda-pemuda yang punya idealis gitu. Bisa mempertahankan idealismenya. Bukan jadi pemuda-pemuda penjilat. Apalagi udah tua penjilat. Ya udah pejabat tua penjilat lagi. Apalagi udah bau kubur, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah gitu aja dari gue ya. Sekarang kalian lihat aja video fullnya. Enggak gue pos. Gue pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya guys, ini videonya. Tanpa gue post. Kalian setuju nggak? Komentar yang baik di bawah. Gue mau cerita pengalaman pribadi ditawarin jadi buzzer. Ini gue mau curhat, denger dulu. Pertama gue di chat sama 03, mau nggak buat satu video itu ya hampir sejuta lah post, dan nggak ada minimal views. Gue tertarik dong, wah nggak ada minimal views. Yang tadi gue mikir kayak follower gue masih kecil, kok bisa ditawarin semahal itu. Setelah gue analisis ya mungkin karena konten akun gue yang engagement-nya tinggi akhir-akhir ini kan, karena gue akun baru. Terus dalam 1 minggu gue bisa mencetak 5 video yang FYP, dan satu video itu minimal 1,4 juta views ya, karena gue udah tahu polanya, formulanya, cara kapan harus post, cara buat caption, cara buat hashtag gue udah tahu. Oh itulah kenapa gue dihargain mahal. Gue mikirnya ke sana. Oh awalnya gue kaget kok bisa, dan gue mikir juga oh berarti yang followernya 1 juta ke atas bisa puluhan juta dapat tuh kan. Oke lanjut, gue tolak lah dari 03 karena gue mikir Ganjar apa sih yang bisa dipost kan, cara Raja Blunder kan, gue bingung. Yang ada kebeban di gue tolak. Terus ada lagi masuk 02 sama lah buat video. Gue mikir oh boleh juga nih Prabowo, kan secara Prabowo tuh politisi yang bagus lah, yang keren, bisa mencetak politisi-politisi terbaik lainnya seperti Anies Baswedan, terus Ridwan Kamil dan lainnya. Pokoknya keren lah, prestasi beliau juga di luar negeri bagus. Cuman yang gue takutin tuh ada orde baru part 2, itu gue takut sih. Secara beliau juga sekarang banyak gimmicknya gitu. Orang yang biasa ada niat jahat terselubung menurut gua itu biasanya yang ditampakin itu gimmick doang, gimmick gemoy. Kalau beliau bilang saya tidak suka dicap gemoy, saya tegas, saya TNI militer dan saya akan membawa negara ini jadi lebih baik, mungkin gua mikir 2 kali. Cuman beliau banyak gimmicknya, gua nggak suka dan gue tolak lah karena gue takut kalau beliau memimpin nanti gimana ke depannya gitu. Terus gue nunggu lah, istilahnya nunggu kapan nih ada yang 01, karena menurut gue ya 01 banyak juga lah prestasinya bisa gue up, dan gue nggak masalah kalau beliau jadi presiden kan. Nggak ada yang masuk gue, entah gue yang belum dapat atau memang karena nggak ada. Kalau misalnya sampai pemilu nggak ada, berarti benar kesimpulan gue, beliau itu ingin jujur dalam pemilu ini. Beliau ingin yang milih dia itu tahu kenapa harus milih beliau. Gue jujur sih gue merasa ada aura yang berbeda di pemilu sekarang. Kita semua tahu lah pemilu sebelum saat ini, sebelum ada Anies, beliau ingin yang milih dia itu tahu kenapa harus milih beliau. Gue jujur sih gue merasa ada aura yang berbeda di pemilu sekarang. Kita semua tahu lah pemilu sebelum saat ini, sebelum ada Anies, uang money politik udah bukan rahasia umum lagi kan, dimana orang dibayar yang walaupun 100.000 mau dia nyoblos. Sekarang Anies Baswedan gue merasa kayak beda. Nggak ada capres yang mau didesak, dijatuhin untuk dipilih, nggak ada. Kebanyakan dia maunya yang dinaik-naiki, dipuja-puja. Hanya di era Anies inilah gue melihat kayak ada beda gitu. Pemimpinnya dijatuh-jatuhin sebelum menjadi presiden, dan beliau ya kayak open aja. Mau nanya ke gue balas. Lu mau argumen apa biar gue jelasin masalah lu apa, solusi dari gue apa. Bahkan gue salutnya beliau itu buat visi misi yang jelas gitu, yang kayak anggarannya dibutuhkan berapa, lu bisa cek deh di websitenya. Gue udah cek sih karena gue penasaran kan, apa bener sih beliau ini omong kosong doang kayak kebanyakan orang bilang gitu kan. Gue cek, wow, rancangan bangunannya ada, rancangan anggarannya ada. Karena gue takut kalau banyak omong ntar kayak food estate gagal. Ternyata beliau udah rancangannya udah jelas, nggak anggaran yang dibutuhkan udah jelas. Wow, kata gue. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh.
Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.